Tapi itu S2 belum selesai? Belum selesai. Ya, tawaran beasiswa itu gitu. Biasa. Nah kemudian setelah saya pulang, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Imam Mahmud. Pada video kali ini saya ketemu dengan salah satu mahasiswa yang inspiratif. Kita akan mendengarkan banyak cerita. Dia ini lolos LPDP, terus sekarang sedang persiapan beasiswanya ke Jepang. Jadi teman-teman sekalian bisa mengambil cerita inspiratif dari kakak yang bersangkutan nih. Kebetulan dia itu teman saya, tapi kita mungkin dibedakan dari segi jurusan. Tapi semoga saja nanti kita bisa bareng-bareng untuk memberikan pesan-pesan yang inspiratif. Begitu teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman, sudahkah berbuat baik hari ini? Salah satunya dengan like, share, dan subscribe agar channel saya ini bisa lebih berkembang. Oke, langsung saja kita akan berkenalan dengan kakak yang bersangkutan. Oke kak, silahkan memperkenalkan diri, nama, terus pendidikannya mungkin dari mana gitu. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kamto, saya dari Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya saya alumni dari Universitas Lampung, jurusan kimia, dan kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke Universitas Gadjah Mada di program. Namanya tadi? Kamto. Kamto. Nama lengkapnya Kamto. Sukamto. Oh, okay, Sukamto. Nama lengkapnya Sukamto, panggilannya Kamto. Oke. Sebenarnya saya punya banyak panggilan, of course, cuman ya Kamto lah ya, biar formal gitu. Oke, dan sekarang saya sudah selesai menempuh pendidikan di Pascasarjana Kimia Universitas Gadjah Mada. Itu S1-nya di jurusan apa kak? Kimia, saya melanjutkan S1 kimia dan S2-nya lanjut kimia lagi. Oh, kimianya kimia murni, teknik kimia apa? Kan berbeda tuh. Ya, okay. Kimia murni. Kimia murni. Yes. Dan S2-nya juga kimianya di kimia murni juga di kimia murni juga. Iya, di MIPA. Ada penjurusannya gitu nggak sih Pak? Oh iya, of course. Jadi kalau di kimia memang sebenarnya sedikit berbeda dengan berbagai universitas, karena memang tapi berbedanya nggak tahu signifikan, karena beberapa bidang ilmu di kimia itu dibagi menjadi rata-rata 5 bidang ilmu. Pertama ada kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, dan kemudian ada kimia lingkungan untuk di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Brawijaya, dan kemudian ada lagi biokimia. Tapi biokimia ini nggak semua di kampus ada, terutama di UGM itu nggak ada biokimia. Tapi dulu waktu saya di S1 di Unila itu ada biokimia seperti itu. Gitu. Ini waktu S2 ini beasiswa ya kak? Iya, beasiswa. Alhamdulillah saya penerima beasiswa LPDP. LPDP yes, waktu S2. Dan yes. S1 beasiswa juga? Saya bidik misi. Oh, S1 bidik misi, yes, S2 beasiswa LPDP gitu. Dulu dari angkatan S1 tahun berapa kak? Saya angkatan 2012. Angkatan 2012. Yes. Kak Kamto angkatan 2012 teman-teman. Terus lanjut S2? Saya masuk 2018 dan lulus S1 tahun? 2016. Yes. Berarti sempat gap year ya? Oh ya, gap year, karena banyak saya dulu orang yang berprinsip ketika sudah mendapat ilmu, artinya saya harus mengaplikasikan ilmu itu sebelum saya melanjutkan pendidikan gitu. Karena menurut saya ilmu yang udah didapat tapi nggak diterapkan itu menurut saya agak sedikit gimana gitu. Cuman saya nggak mempermasalahkan, karena semua orang kan punya prinsip ya. Artinya semua orang boleh. Prinsip ya. Saya adalah ketika saya sudah lulus S1, maka saya ingin menggunakan ilmu yang saya peroleh di S1. Bagaimana caranya biar saya bisa menerapkan apa sudah saya peroleh gitu. Cuman kalau misal teman-teman yang dari fresh graduate mau lanjut kuliah juga nggak masalah gitu. Tergantung pada prinsip masing-masing seperti itu. Oh gitu ya. Jadi itu sempat gap year, tapi memang dari S1 apa dari SMA gitu ini ya udah niat saya pengen kuliah tinggi nih, apa munculnya niat kuliah tinggi itu baru lulus S1? Ada niatan untuk kuliah lagi? Yes, sebenarnya saya sudah dari awal kuliah S1 saya berharap, ya orang kan berhak untuk bermimpi ya, maksudnya terserah nanti gimana ke depannya, tapi dari awal memang saya sudah berencana untuk gimana caranya nanti saya ingin lanjut studi gitu. Makanya ketika S1 tuh saya benar-benar dari awal sudah menata nilai gitu. Misalnya kayak saya udah prepare bagaimana caranya nanti ketika saya lanjut ada hal yang saya bawa gitu. Jadi masa di S1 sudah prepare banget banyak hal gitu. Walaupun memang akhirnya ketika sudah lulus kuliah nggak bisa nih langsung lanjut gitu, karena kan memang ketika kita lanjut studi kan kita terkendala biaya segala macam seperti itu, sehingga memang harus mungkin harus mengalahkan gimana ya, nggak ego gitu. Sementara fine saya berhenti dulu sebentar untuk persiapan gitu.
Tapi memang itu incerannya LPDP, daftar LPDP langsung diterima, apa ada perjalanan panjangnya itu? Oke. Sebenarnya perjalanannya terlalu panjang untuk ya oke lah saya ceritakan secara singkat gitu. Memang sebenarnya dulu saya banyak apply beasiswa karena memang pemburu beasiswa banget pemburu beasiswa, pokoknya scholarship hunter banget, terlalu excited untuk urusan beasiswa gitu. Sehingga ketika saya lulus S1 banyak sekali beasiswa saya apply gitu. Terutama saya dulu pernah ikut beasiswa yang ada di Malaysia, kerja sama dengan kampus dulu kalau nggak salah. Terus kampus Unila gitu. Terus sempat lolos, terus tiba-tiba orang tua saya tidak mengizinkan dan akhirnya oke, fine, mengundurkan diri dan gimana ya? Untuk yaudahlah ikuti dulu apa yang mau dari orang tua saya. Terus kemudian di tahun 2018 itu bertepatan dengan pendaftaran LPDP, itu waktu itu ada pembukaan PMDSU. Program Magister Sarjana Unggul kalau sampai PMDSU. S2. Iya, S2 langsung S3 akselerasi itu. Iya. Gitu, langsung S3. Nah, itu juga saya pernah email dosen di ITS di Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Tapi beliau nggak membalas email saya gitu loh. Kayak lama banget gak dibalas gitu. Terus tiba-tiba ketika sudah sampai di Jogja untuk tes LPDP, tiba-tiba profesor itu email saya gitu, Mas boleh lanjut, Mas boleh nih silakan daftar gitu. Posisi saya ada di Jogja gitu, sehingga aduh saya mau lanjut daftar, tapi kan saya posisi di Jogja, banyak hal yang harus saya siapkan kayak rekomendasi, dokumen-dokumen seperti itu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk saya bilang ke bapaknya, Pak saya periksa dulu dokumen gitu. Terus saya coba buka tuh di salah satu ITS tuh waktu itu. Terus ternyata ada surat rekomendasi gitu, surat penerimaan dari dosennya gitu. Ya sudah gitu, akhirnya itu belum keterima sih, dia masih panjang banget. Terus akhirnya saya coba untuk apply gitu. Dan akhirnya memang saya udah lolos LPDP duluan, sehingga akhirnya saya mengundurkan diri dari beasiswa itu gitu. Dan kemudian 2018 saya lolos, 2017 saya lolos beasiswa LPDP seperti itu. 2018 itu Kak ya? Jadi saya lolos itu 2017, lolos LPDP 2017. Terus karena memang peraturan dari LPDP itu kita nggak bisa langsung lanjut kuliah, minimal itu 6 bulan setelah kita lolos beasiswa gitu. Sehingga memang pada saat itu saya udah daftar UGM saat itu 2017 dan udah lolos gitu. Saya udah punya LOA dari UGM gitu. Cuman posisinya kan memang saya nggak bisa lanjut karena LPDP nggak membolehkan langsung lanjut gitu. Sehingga saya defer dulu nih, nunda dulu kuliah di UGM gitu. Sehingga saya kuliahnya tahun depan di 2018 gitu. Kalau seumpamanya nih Kak ya, waktu itu Kakak nggak lolos LPDP gitu, apakah Kakak masih berkeinginan untuk S2 gitu? Oh iya, beasiswa sendiri? Tetap. Biaya sendiri maksud saya gitu? Enggak sih, karena memang prinsip saya pada saat itu banyak sekali beasiswa yang bisa saya apply-kan. Memang sebelumnya udah yakin ya? Yakin gitu. Saya udah mapping banyak beasiswa yang akan saya apply gitu. Jadi kayak saya udah punya banyak rincian beasiswa. Oh kalau misal saya nggak lolos ini, saya akan daftar ini. Kalau nggak ini gini. Dan waktu itu memang kalau misal saya nggak lolos LPDP, saya mau coba beasiswa unggulan CBU gitu. Dan memang available gitu. Jadi menurut saya memang ya lulus nggak lulus LPDP harus lanjut kuliah gitu. Harus lanjut kuliah gitu ya. Dan pada saat itu memang saya agak optimis sih untuk lolos yang PMDSU itu gitu. Yang buat optimis apa aja Kak? IPK ya, IPK mungkin. Oh iya. Kita punya pertimbangannya apa aja sih Kak gitu? Oke. Kalau misalnya kan kita optimis aja, tapi nggak ada istilahnya, nggak ada usaha kita gitu untuk dapat beasiswa itu kayaknya percuma juga sih gitu. Percuma sih, mimpi itu nggak ada yang percuma. Jadi memang kalau menurut saya adalah orang yang selalu yakin aja deh. Apa yang saya lakukan saya selalu yakin gitu. Urusan nanti gagal atau apapun di belakang, di depan nanti ya it's fine gitu. Masalah manusia selalu gagal kan. Cuman kalau saya selalu percaya bahwa yang saya lakukan saat ini dengan baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik di masa depan gitu. Maka ya ketika persiapan saya sudah baik, dokumen saya sudah lengkap, semua persyaratan yang diharuskan untuk setiap beasiswa itu saya punya, dan saya yakin saya akan lolos gitu. Dan memang waktu itu saya gimana ya? Ya model IPK juga sih. IPK berapa Kak? Saya nggak tahu tinggi sih. S1 3,77. Tapi itu kimia ya? Kimia teman-teman. Ya, kimia. 3,77. Kumlot ya? Kumlot. Wisudawan terbaik? Di fakultas. Terus selain IPK gitu? Saya punya gini. Dasarnya gini, kalau misalnya kita mau mendaftar beasiswa, pertama kita tahu adalah persyaratannya. Whole package dari peserta itu apa aja gitu. Misalnya keseluruhan dari requirement-nya itu apa aja. Jadi kayak TOEFL, terus kayak IC segala macam itu kita harus persiapkan dengan baik gitu. Nah, saya tipe orang yang yakin kalau saya punya kemampuan untuk menulis yang baik gitu. Sehingga untuk masalah IC
gampang lah buat saya gitu. Sering ikut lomba ICC? Gitu dulu karena saya ikut banyak kegiatan di S1 kan, jadi itu melatih saya untuk menulis gitu, sehingga saya optimis dari berbagai hal itu gitu. Terutama kayak dari persyaratan saya udah cukup, dan menurut saya oke lah untuk bersaing dengan orang lain untuk sekedar dapat beasiswa bisa lah gitu. Ya seperti itu. Yang penting yakin dulu aja. Yakin dulu aja sih. Yakin dulu. Dan disertai dengan usaha. Of course gitu. Karena memang ya kita yakin, tapi kalau misalnya kita nggak melakukan apapun juga percuma gitu. Jadi memang keyakinan, doa, dan usaha yang pertama gitu. Kalau S2 ini IPK berapa, Kak? Aduh, harus mention IPK ya? Ya enggak sih kalau misalnya di kira-kira aja 35 ke atas ya? 39 lebih. 39 lebih ya. Berarti hampir sempurna teman-teman. Kalau mentoknya IPK itu apa ya? Mentok batas maksimalnya itu 4 gitu. Nah, terus kalau misalnya ini kan kakak lolos lagi, ini keterima lagi, ini beasiswanya S3 ya? Iya. S3 ini ke mana, Kak? Jepang. Ke Jepang, ke universitas apa? Hokkaido University. Oh, Hokkaido University gitu. Itu kakak ceritanya itu gimana gitu? Apa itu waktu mau lulus S2 tuh udah nyari-nyari beasiswa lagi apa gimana gitu? Oke, jadi memang gini, ketika saya menempuh pendidikan di UGM di 2018 sampai 2020, itu saya banyak sekali kesempatan untuk dapat atau join program ke luar negeri gitu, terutama di Jepang gitu. Sehingga pada saat itu saya selama menempuh pendidikan di UGM, saya 2 kali pergi ke Jepang. Dan itu ke universitas yang sama, Universitas Hokkaido atau Hokkaido University di Hokkaido gitu. Nah, dari situ saya kenal banyak sensei, saya kenal banyak profesor yang ada di Hokkaido seperti itu. Nah, sehingga ketika saya ikut yang program yang kedua, itu namanya Global Environment Research Programs, itu disupport oleh JASO. JASO itu adalah salah satu beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa asing yang ingin melakukan penelitian di Jepang seperti itu. Nah, pada saat itu saya 2020 saya berangkat, Januari 2020, lagi awal-awal corona tuh saya berangkat ke Jepang untuk penelitian di sana. Nah, di sana saya ketemu dengan sensei yang memang membimbing saya di sana gitu. Terus tiba-tiba beliau menawarkan saya beasiswa gitu. Kamu mau nggak beasiswa? Ditawarkan? Gitu. Ditawarkan gitu. Kamu kenapa? Dia tanya, kamu nanti lulus S2 mau ngapain? Dan pada saat itu saya belum kepikiran setelah lulus tuh saya mau ngapain gitu. Saya jawab, saya bingung gitu. Saya nggak ada planning untuk setelah lulus S2 gitu. Terus beliau, kenapa kamu nggak lanjut S3 gitu? Terus saya jawab, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris? No, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus saya bilang, saya pengen sensei gitu, tapi kondisi memang saya nggak tahu gitu, apakah saya boleh atau nggak dengan orang tua saya gitu. Terus dia bilang, ya gini aja, saya punya tawaran beasiswa gitu. Ada teman saya dari fakultas lain gitu, punya beasiswa gitu. Nah, beliau sedang mencari excellent student from South Asia gitu, kayak cari dari Asia Tenggara gitu. Nah, terus dia bilang kalau misal kamu mau, saya akan kenalkan dan kau bisa ambil beasiswa itu gitu. Terus ya kan saya bilang tadi bahwa saya harus minta pertimbangan dari orang tua saya gitu. Akhirnya saya telepon orang tua saya dan nggak disetujui dengan orang tua saya. Nggak usah gitu, nggak usah lah lanjut lagi, jauh banget gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, saya ngomong dengan senseinya kan, oke sensei saya nggak boleh, dan ya sudah akhirnya saya pulang. Setelah pulang itu saya benar-benar kayak yang udah saya nggak ambil beasiswa tawaran itu, nggak saya ambil. Tapi udah, itu S2 belum selesai. Belum selesai. Ya, tawaran beasiswa itu gitu. Nah kemudian setelah saya pulang, saya ngomong ke orang tua saya, dulu tuh beasiswanya tuh seperti ini loh, saya jelaskan. Dulu tuh gini-gini. Terus orang tua saya bilang, lah kalau kayak gitu mah boleh gitu. Terus beasiswanya gimana kan? Posisi gini, waktu itu mungkin karena misunderstanding ya, maksudnya kayak miskomunikasi juga antara saya dengan orang tua saya gitu. Jadi yang saya jelaskan di telepon dengan yang orang tua tangkap itu berbeda gitu. Mungkin orang tua saya berpikir kalau ke Jepang saya nggak dapat beasiswa fully funded gitu, kayaknya susah gitu, berat gitu, maksudnya kayak yang ya kayaknya kalau harus keluarin uang sendiri kan berat gitu, sehingga mungkin bapak saya tuh nggak paham dengan maksud saya gitu, akhirnya nggak boleh gitu kan. Tapi posisi itu sudah saya tolak beasiswanya gitu, tawaran itu gitu. Tapi karena orang tua saya bilang ya kalau kayak gitu mah boleh gitu, akhirnya saya pikir oke deh, coba saya cari beasiswa lain deh gitu. Saya coba searching. Nah kemudian waktu itu saya lagi ini kayak rezeki itu selalu datang ketika kita memang berusaha gitu. Akhirnya saya searching di halaman web Hokkaido itu ada beasiswa kuota tambahan untuk beasiswa Max gitu. Nah, Max itu adalah kalau orang biasa kenal tuh beasiswa Mombuko Kagakuso itu. Nah, biasa kalau anak-anak S1 mau lanjut kuliah yang lulus SMA ke Jepang, dia pakai beasiswa itu Mombuko Kagakuso itu. Nah, kalau di S2 tuh kayak namanya Max gitulah gitu. Nah, itu ada kuota tambahan tapi bukan di prodi kimia.
gitu. Prodinya di life science gitu. Nah kemudian saya coba kayaknya I think life science dengan kimia itu jurusan life science? Bukan, fakultas gitu. Maksudnya kayak yang mungkin nyambung lah ya dengan life science, dengan kimia. Saya rasa konsep ilmunya mirip gitu. Sehingga saya coba searching, saya cari laboratoriumnya yang itu menurut saya sesuai dengan bidang ilmu saya gitu. Terus tiba-tiba saya dapat gitu. Saya dapat sensei yang penelitiannya tentang gelling gitu, tentang gel, pembuatan gel untuk diterapkan untuk dunia kesehatan. Terus saya bilang S2 saya penelitian tentang gel gitu. Kenapa enggak gitu. Akhirnya saya coba konsultasi dengan pembimbing saya di UGM gitu. Pak, kira-kira cocok nggak nih kalau saya ambil beasiswa ini, program ini gitu. Oke mas, coba aja gitu. Good luck gitu. Saya mulai email tuh ke senseinya gitu. Saya email senseinya, kenalin diri siapa, terus saya masukin CV, terus saya masukin transkrip gitu kan. Terus beliau balas, dan ya sudah gitu. Ada kesepakatan dan kita wawancara dalam virtual gitu menggunakan Zoom, dan kemudian beliau merekomendasi kalau saya dapat beasiswa itu. Itu nanti berangkatnya kapan Kak? Oktober 2021. Kalau S3-nya berapa tahun tuh kira-kira? Mostly kalau di Jepang 3 tahun. 3 tahun ya. Itu rata-rata? Rata-rata 3 tahun. Rata-rata 3 tahun. Itu beasiswa itu untuk anak-anak eksak aja apa anak sosial juga ada gitu? Enggak, itu untuk semua program ilmu sebenarnya ada kok. Cuma kan memang kita biasanya kalau ke Jepang kan memang basicnya kayak teknologi dan juga sains gitu. Jadi memang kebanyakan yang lanjut ke sana ya memang orang-orang yang pengen lanjut ke sains atau teknologi, atau memang biasanya pertanian sih yang paling banyak. Jadi buat teman-teman yang dari pertanian memang salah satu yang tempat yang paling bagus ya Jepang sih gitu untuk melanjutkan pendidikan. Itu dibiayai gratis, biaya hidup gratis di sana itu kayak. Jadi memang kalau Max ini semua sudah di cover tuh, kayak tuition fee dan segala macam sudah di cover, dan kita setiap bulan itu dapat 154.000 yen. Itu kayak setara kayak sekitar almost 20 juta lah per bulan. 20 juta per bulan untuk biaya hidup gitu kan? Untuk biaya hidup aja. Karena semuanya udah di cover sih. Kalau di Indonesia lumayan luar biasa tuh gitu. Ya kaya sih kalau di Indonesia, kalau di Jepang ya bisa bertahan hidup lah gitu. Ya, bertahan hidup. Itu emang harus bisa bahasa Jepang. Dari nyampe sekarang tuh bisa nggak dikit-dikit bahasa Jepang? Saya ke Jepang 2 kali dan saya nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Jadi 2 kali waktu S2 itu 2 kali. Iya ke Jepang dan saya nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Memang itulah. Kalau yakin aja gitu, pakai bahasa Inggris. Jadi memang yang penting kita punya kemampuan bahasa Inggris yang nggak usah bagus, bahasa Inggris saya juga nggak bagus, tapi at least conversation kayak percakapan yang harus kita lakukan dengan orang secara kayak daily activity, terus kayak yang itu bersangkutan dengan kayak kegiatan lab segala macam, itu ya harusnya bisa lah gitu. Sehingga memang orang Jepang tuh kebanyakan memang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, tapi mereka paham kok dengan apa yang kita omongkan gitu, dan mereka akan mencoba untuk menjawab dengan bahasa Inggris yang memang kadang kita agak sedikit struggle untuk memahami, tapi it's okay kok gitu, masih bisa dipahami. Itu waktu S2 ke Jepang tuh exchange? Ya exchange, tapi ya exchange. Jadi ada 2 program waktu itu. Itu dibiayai semua ya? Yes, dibiayai semua. Jadi memang waktu itu saya disupport oleh JASO. Dua kali berturut-turut saya disupport oleh JASO. Pertama itu adalah Pair Summer Program. Itu memang basicnya ada tentang lingkungan. Kita kayak sampling air, kita kayak membandingkan kualitas air yang ada di Indonesia dan juga di Jepang gitu. Karena pada tahun 2018 saya udah ikut international program yang dia juga kolaborasi antara Hokkaido University dan Universitas Gadjah Mada nih. Tapi diadainnya di Indonesia, di UGM, di Jogja. Nah pada saat itu aktivitas kita adalah kita melakukan analisis kualitas air yang ada di Indonesia, studi kasusnya di Yogyakarta gitu. Nah kemudian 2019 saya ikut PAIR, kepilih untuk mewakili Universitas Gadjah Mada untuk ikut PAIR. PAIR itu adalah program yang memang khusus untuk lingkungan, kayak gitu, sampling lagi. Jadi kayak kita membandingkan antara kualitas air yang ada di Jepang dan juga yang ada di Indonesia gitu. Berapa bulan itu Pak? 30 hari. 30 hari. Sekitar 30 hari. Terus kemudian 2020, nah ini adalah program yang saya udah coba dari awal masuk kuliah. Dari awal saya udah coba, dan tahun 2018 itu saya gagal. Karena memang waktu itu posisi saya belum punya transkrip dari UGM, masih modal transkrip dari Unila.
gitu. Jadi mungkin saingannya kan dengan yang dari UGM ya gitu. Jadi memang mereka udah punya transkrip S2 dari UGM, sedangkan saya masih benar-benar awal S1 gitu. Masuk dari S2 itu saya model transkrip Unila gitu. Terus gagal, terus oke lah tahun depan pasti saya lolos gitu. Terus akhirnya ketika daftar 2019 itu saya lolos dan berangkat 2020. Kuliahnya ditinggal tuh? Ya ditinggal. Tapi memang kebetulan memang saya udah nggak ada kuliah di semester itu gitu. Iya. Saya udah embat semua mata kuliah di semester depan gitu. Sehingga semester 3 tuh saya hanya ambil tesis, seminar tesis dan penelitian aja gitu. Dan itu saya lakukan di Jepang gitu. Jadi saya pindah penelitian aja gitu. Tapi mungkin kita flashback dulu ya kak. Ini dari SD nih kakak udah terkenal pinter apa gimana? Nggak pintar sebenarnya mungkin ya. Maksudnya juara 1 terus, ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Juara 1 terus? Iya alhamdulillah. Nyampe SMA? Yes, alhamdulillah. Dari SD, SMP, SMA tuh juara 1 nggak pernah putus? SMP nggak secemerlang itu, karena kayaknya di SMP dulu saya terlalu banyak saingan ya. Tapi alhamdulillah masih dapat peringkat, walaupun nggak harus peringkat 1 terus gitu ya. Naik turun masih, gitu. Teman kalau SD, SMA ya memang ya. Itu di SMA mana dulu? Saya dulu di SMA Negeri 1 Pulau Panggung Tanggamus, nggak terkenal. Tapi bisa. Ya alhamdulillah gitu. Memang kita nggak perlu peduli kita dari mana sih, yang penting niat, usaha gitu, dan banyak doa gitu aja sih. Nggak peduli kita dari SMA favorit, nggak favorit, no problem gitu. Karena ketika kita udah keluar, kita nggak bawa lagi nama sekolah, tapi kita bawa nama kita sendiri gitu. Yang kita jual adalah karakter, kualitas diri, bukan nama SMA gitu. Mungkin ini terakhir kak ya, cita-citanya pengen jadi apa sih kak? Cita-cita sangat beragam, dan itu menurut saya cita-cita itu kayak bukan sesuatu yang stagnan di situ, bukan sesuatu yang statis di situ aja, tetapi cita-cita saya itu kayak almost every time berubah gitu loh. Kayak nanti saya pengen ini, tapi yang pasti saya ingin jadi seorang peneliti sih gitu, karena memang keingintahuan saya terlalu tinggi, dan saya rasa memang ketika saya meliti itu saya enjoy gitu, dan saya selalu ingin melakukan apa yang saya seneng gitu loh. Ketika saya lelah tuh saya nggak capek dan pengen nyerah gitu, tapi ketika saya lelah dan saya melakukan sesuatu yang saya senang, itu ya capek nggak masalah, tapi akan selalu ingin lagi gitu. Itu sih. Berarti kalau melakukan penelitian biasanya ditulis di jurnal outputnya ya? Oh iya, di jurnal gitu. Sampai saat ini saya ada satu jurnal yang sedang tahap publikasi dan sudah accepted, dan ada satu lagi yang sedang on process ya, Scopus. Luar biasa teman-teman, kita dapat pesan-pesan inspiratif dari Kak Kamto. Jadi teman-teman mungkin yang pengen kenalan dengan Kak Kamto itu bisa follow Instagramnya, atau Kak Kamto juga punya cerita-cerita di channel YouTube-nya itu. Nanti linknya ada di bawah. Channel YouTube-nya apa Kak? Alkamis Ahei. Ya, jadi di bawah gitu. Kalau nama Instagramnya? @alkamis0509. Nah itu teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih ya telah menonton video ini. Terakhir Kak Kamto mungkin memberikan pesan dan kesannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah quotes yang memang saya kutip dari sejak saya SMA, di mana waktu itu saya pernah feel so nervous dan saya benar-benar merasa putus asa ketika saya suruh sekolah di SMA yang saya tidak mau gitu. Dan kemudian saya ketemu dengan salah satu guru yang sangat baik, dan dia memberikan satu quotes yang menurut saya itu inspiratif, dan kemudian saya gunakan untuk saya melamar LPDP. Saya jadikan headline besar-besar di dalam essay saya. Katakannya seperti ini: kita adalah bintang, dan setiap bintang memiliki kesempatan yang sama untuk bersinar. So, dari manapun teman-teman berada, dari manapun kita berasal, nggak peduli dari kalangan bawah, kalangan atas, dari background apapun kita berasal, mimpi apapun, cita-cita itu adalah kita gitu. Dan yakinlah ketika kita usaha, kita mau yakin dan berdoa, semua itu akan kita capai. Jadi tetap semangat, dan semoga kita semua bisa bertemu di puncak kesuksesan. Thank you.